Lagi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita Ngulik Kampus. Tempatnya kita ngobrolin segala hal yang ada di dunia perkuliahan. Mulai dari yang bikin pusing sampai yang bikin seru. Bareng gue, Laisa, yang bakal ngelilingin kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, jadi buat kalian mahasiswa baru atau bahkan mahasiswa semester akhir yang kerjaannya cuma kupu-kupu, kuliah pulang, pernah gak sih lewat koridor kampus kalian melihat segerombolan orang pakai kemeja, seragam, sibuk rapat, dan mukanya kelihatan kurang tidur? Nah, jadi kita lagi ngomongin anak organisasi ya. Dan hari ini kita bakal bedah habis salah satu organisasi paling dekat sama jurusan kita, yaitu HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, di sebelah saya ada kita kedatangan bintang tamu yang super sibuk. Untungnya jadwalnya nggak bentrok sama jadwal rapat. Langsung saja kita sapa, yaitu anggota HMPS kita, Kak Betty. Halo. Halo Lai. Dan halo juga buat semua pendengar. Waduh, pembukaannya yang sangat luar biasa ya. Agak nyindir tapi emang ada benernya sih soal kurang tidur itu. Nah, tapi tetap kelihatan keren kan? Itu yang penting. Gimana kabarnya Kak Betty? Sibuk apa sekarang? Kabar baik, luar biasa baik. Kesibukannya sekarang ya biasalah, lagi bagi-bagi waktu antara nyelesain tugas akhir, mantau program kerja HMPS yang lagi jalan, sama sesekali curi waktu buat tidur siang. Nah, Kak, jujur ya, pas awal-awal masuk ya, saya tuh bingung. Ada BEM, ada BPM, dan UKM, terus ada HMPS. Boleh nggak sih dijelasin ke teman-temannya yang dengerin sebetulnya posisi HMPS ini di mana, ada tugas utamanya apa, biar nggak ketukar sama organisasi lain? Pertanyaannya bagus banget, dan ini emang sering banget ditanyain sama maba. Jadi simpelnya gini, kalau BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, itu ibaratnya pemerintah pusat di tingkat fakultas atau universitas yang mengayomi semua mahasiswa. Nah, HMPS ini adalah pemerintah daerahnya.
Kita ini organisasi intra kampus yang paling dekat sama mahasiswa di tingkat program studi atau jurusan. Oh, jadi ibaratnya kalau BM itu presiden atau gubernur, terus HMPS ini tingkat bupati atau camat-camat gitu ya? Nah, tepat banget. Tugas utama kita itu fokus ke dua hal, pelayanan akademik dan pengembangan minat bakat mahasiswa di jurusan itu sendiri. Jadi kalau mahasiswa jurusan kita punya aspirasi soal perkuliahan, ada masalah sama fasilitas prodi atau pengen bikin acara yang sesuai sama keilmuan prodi, wadahnya ya di HMPS ini. Oh, berarti kegiatannya nggak jauh-jauh dari urusan-jurusan ya. Contohnya program kerjanya apa sih, Kak, yang biasanya rutin diadain? Banyak banget, mulai dari yang sifatnya akademis kayak seminar nasional, kepenulisan ilmiah atau bimbingan belajar buat adik-adik tingkat sebelum UTS atau UAS, sampai yang sifatnya seru-seruan dan non-akademis. Contohnya pekan olahraga jurusan, pekan seni, bakat sosial, sampai makrab buat nyambut mahasiswa baru. Wah, kedengarannya seru ya. Tapi nih, Kak, gue mau agak jujur-jujuran ya di sini. Ada mitos atau mungkin fakta yang beredar di kalangan mahasiswa. Katanya masuk HMPS itu cuma bikin IPK anjlok, waktu main habis, dan ujung-ujungnya lulusnya lama karena sibuk ngurusin acara orang lain. Jadi tanggapan sebagai anggota ini gimana ya, Kak? Apakah ini fakta tersembunyi? Wah, langsung di poin banget nih ya pertanyaannya. Oke, jujur ini mitos banget. Gue gak bakal jawab kalau di masa HMPS itu gampang dan santai banget. Menjadi HMPS kita emang dituntut buat tanggung jawab. Tapi soal IPK anjlok atau lulus lama itu balik lagi ke personal masing-masing, alias masalah time management. Nah, tapi kan rapatnya sering banget tuh sampai malam. Jadi belum lagi kalau satu acara itu bisa nginep di kampus. Nah, gimana cara bagi waktunya? Benar, emang ada masanya kita sibuk banget, tapi disitulah tantangannya. Di HMPS itu kita justru belajar yang enggak diajarin di kelas, yaitu skala prioritas. Di kelas kita diajarin teori, di organisasi kita diajarin cara bertahan hidup pas lagi stres, cara negosiasi dan kerja sama tim. Banyak kok pengurus HMPS kita yang IPK-nya di atas 3,5, bahkan dapat beasiswa. Kuncinya cuma satu, tahu kapan harus pakai kemeja organisasi, tahu kapan harus pakai laptop buat ngerjain tugas kuliah. Oke, berarti mitos ya itu IPK anjlok itu tergantung orangnya. Kalau duka yang paling berkesan selama kakak menjabat itu apa? Yang bikin kayak aduh ngapain sih gue ikutan, pernah nggak ngerasa gitu? Pernah banget, namanya juga manusia ya. Momen paling berat itu biasanya kalau ada miskomunikasi antar panitia, atau pas kita udah capek-capek nih konsep sebuah acara yang dalam sedikit karena mahasiswanya kurang antusias. Di situ rasanya sedih banget, tapi
Begitu acaranya selesai, sukses dan mendapat apresiasi dari dosen atau peserta, rasa capeknya tuh langsung hilang diganti sama rasa bangga yang nggak bisa dibeli pakai uang. Oke, baik. Gue dengar respon lo barusan jadi agak ternih ya. Ternyata ada ikatan emosionalnya. Nah, kalau tadi kita udah bahas dukanya, sekarang kita bahas manisnya deh. Selain dapat relasi, benefit apa sih yang paling terasa banget di secara personal setelah gabung di HMPS? Wah, banyak banget. Pertama itu soft skill yang paling berharga itu public speaking dan problem solving. Dulu gue orangnya tuh pemalu banget dan mau ngomong itu di depan kelas aja gemeteran, tapi karena HMPS ditunjuk jadi PJ, udah ngomong sama dosen, negosiasi sama sponsor, interview jadi kebentuk. Kedua, kita jadi kenal dekat sama dosen-dosen di jurusan. Ini keuntungan terselubung kalau kita aktif dan kenal baik sama dosen, urusan akademik, info lomba, bahkan peluang proyek bareng dosen itu jalannya lebih terbuka lebar. Wah, bener banget tuh, dikenal dosen dengan citra positif itu semacam kode di dunia perkuliahan. Nah, buat teman-teman pendengar yang mulai tertarik nih, oke, gue mau coba jadi anak kupu-kupu, gue mau join HMPS. Kapan bisanya open recruitment dibuka dan tipsnya apa sih biar bisa lolos seleksi? Biasanya open recruitment itu atau offers itu kita adain di awal semester ganjil barengan sama tahun ajaran baru setelah keperluan sebelumnya. Tipsnya tuh simpel banget. Yang pertama itu pahami visi misi, minimal tahu kenapa lo pengen masuk ke divisi yang lo pilih, misalnya divisi humas, minat bakat atau keilmuan. Yang kedua tuh jadi diri sendiri pas wawancara. Kita nggak nyari orang yang udah sempurna atau paling pintar, tapi kita nyari orang yang mau belajar dan punya komitmen. Komitmen itu nomor satu di organisasi. Wah, mantap banget ya. Komitmen itu nomor satu. Gak kerasa ya Kak, kita udah ngobrol panjang lebar dan tadi dapat banyak banget insight baru tentang HMPS. Nah, jadi kesimpulannya HMPS itu bukan tempat buat gaya-gayaan, pakai kemeja himpunan doang, tapi emang wadah belajar yang real buat ningkatin kapasitas dari kita sebelum terjun ke dunia kerja nanti. Betul banget, Lai. Kampus itu tempat kita bikin kesalahan dan belajar dari kesalahan itu. Jadi jangan takut buat mencoba hal baru. Oke, terima kasih banyak Kak Betty udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang padat ini. Sukses terus buat tugas akhir dan kepengurusan HMPS-nya sampai akhir periode. Sama-sama, Lai. Semoga podcastnya lancar ya. Oke, baik. Dan buat kalian yang dengerin, makasih udah mantenin dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat terus pantau episode-episode selanjutnya. Nah, saya Laisa Fazrina undur diri. Tetap semangat, jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu. Kalau kalian bisa terbang lebih tinggi lagi. Sampai jumpa.